Marhaban, salam merawat ingatan. Jika dalam serial Naruto ada istilah 7 pendekar pedang dari desa Kirigakure, dalam sejarah Islam juga ada loh istilah 7 pendekar tersebut, yaitu istilah 7 pendekar fikih kota Madinah, atau istilah para ahli sejarah disebut sebagai Al-Fuqaha As-Sab'ah. Istilah ini merupakan istilah yang ditujukan kepada 7 orang tabi'in, yaitu murid para sahabat, yang merupakan ulama besar di Madinah zaman itu. Generasi tabi'in adalah generasi terbaik pasca generasi sahabat, dan jumlah ulama pada masa itu sangat banyak. Namun, 7 ulama ini adalah yang paling menonjol dari yang lain di masanya, terkhusus di kota Madinah Al-Munawwarah. Siapa saja mereka? Yang pertama, Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib bin Hazn bin Abi Wahab Al-Makhzumi Al-Quraisy. Nama kunyahnya adalah Abu Muhammad. Ia adalah tokoh utama tabi'in. Kedudukannya di tengah-tengah para tabi'in bagaikan kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu di antara para sahabat semuanya. Sa'id dilahirkan di masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Ibunya adalah Ummu Sa'id binti Hakim. Dari sisi keilmuan, tentu Sa'id bin Al-Musayyib sangat luar biasa. Ia adalah pakar dalam bidang hadis dan fikih. Sosoknya adalah pribadi yang sangat zuhud dan wara'. Walaupun sibuk dengan ilmu dan dakwah, ia juga tetap bekerja untuk kehidupan dunianya. Tabi'in yang mulia ini adalah seorang pedagang minyak zaitun, dan ia tidak menerima pemberian dari orang. Sa'id bin Al-Musayyib wafat di kota Madinah pada tahun 94 Hijriah. Ada juga pendapat-pendapat lain yang menyatakan beliau wafat pada tahun 89 Hijriah, 91 Hijriah, atau 92 Hijriah, 93 Hijriah, bahkan ada yang menyatakan beliau wafat tahun 105 Hijriah. Pendekar yang kedua, Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair adalah putra dari sahabat yang mulia Az-Zubair bin Al-Awwam, hawari Nabi SAW, dan juga termasuk dari 1 dari 10 sahabat yang dijamin tiket VIP surga. Secara nasab, Urwah adalah seorang Quraisy. Nasabnya secara lengkap adalah Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Nama kunyahnya adalah Abu Abdullah. Ibu Urwah adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Urwah dilahirkan pada tahun 29 Hijriah. Pendapat lain menyatakan beliau lahir 23 Hijriah. Perjalanan hidupnya tidak hanya dihabiskan di kota Madinah. Ia pernah tinggal di Basrah, Irak, kemudian menuju Mesir dan menikah di sana. Lalu tinggal di negeri Nabi Musa itu selama 7 tahun lamanya. Setelah itu barulah ia kembali ke Madinah dan wafat di kota Nabi itu pada tahun 94 Hijriah. Ada juga yang mengatakan beliau wafat tahun 92, 93 atau 95 Hijriah. Pendekar fikih yang ketiga, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Ulama dengan nasab Quraisy ini adalah cucu dari khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kunyahnya adalah Abu Muhammad atau Abu Abdurrahman. Ibunya adalah seorang budak perempuan yang bernama Saudah. Jika Urwah bin Zubair bertemu nasab dengan Abu Bakar dari jalur ibu, maka Al-Qasim ini bertemu nasab dengan Abu Bakar dari jalur bapaknya. Al-Qasim dilahirkan di kota Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tentu Al-Qasim adalah seorang yang solih dan terpercaya riwayat hadisnya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkomentar tentangnya, "Kalau seandainya aku memiliki hak mengangkat pemimpin, maka akan aku angkat Al-Qasim bin Muhammad menjadi seorang khalifah."
Pendekar fikih yang keempat, Kharijah bin Zaid. Nama dan nasabnya adalah Kharijah bin Zaid bin Thabit al-Ansari an-Najjari. Adapun kunyahnya adalah Abu Zaid. Ia merupakan seorang tabi'in mulia, seorang ahli ilmu dan ahli ibadah. Di masa hidupnya, ia sempat menjumpai masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kharijah wafat pada tahun 90 Hijriah atau 100 Hijriah. Saat itu usianya hanya 40 tahun saja. Pendekar fikih yang kelima, Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar atau yang juga dikenal dengan kunyah Abu Abdurrahman adalah bekas budak dari istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Maimunah bintil Harits radhiyallahu anha. Sulaiman merupakan saudara dari Atha bin Yasar. Sulaiman dilahirkan pada tahun 34 Hijriah pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia merupakan seorang ahli ilmu lagi terpercaya. Hadis-hadisnya pun banyak. Ia meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhum. Ulama besar tabi'in ini wafat pada tahun 104 Hijriah. Dan beberapa riwayat lain menyebutkan beliau wafat 107 Hijriah, ada yang 109 Hijriah, 110 Hijriah. Sementara usianya adalah 73 tahun. Ada pula yang menyatakan beliau berumur 76 tahun. Adapun nama yang ketujuh, terdapat beberapa versi perbedaan. Paling tidak, dua nama berikut ini adalah nama yang masyhur sebagai pendekar fikih yang ketujuh dari kota Madinah. Siapakah mereka? Pendekar ketujuh fikih Madinah versi pertama, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf bin Abdu Auf bin Abdul Haris bin Zuhrah bin Kilab. Kita tahu Abu Salamah adalah kunyahnya. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf adalah seorang ulama yang terpercaya, seorang faqih dan banyak meriwayatkan hadis. Ia termasuk seorang Quraisy yang paling utama dan ahli ibadah di tengah suku elit tersebut. Ia adalah imam dan panutan di kota Madinah. Karena ketinggian ilmunya, ia pun sempat menjabat sebagai hakim atau qadhi di kota Madinah pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Tabi'in yang mulia ini wafat pada tahun 94 Hijriah di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Saat itu usianya tengah menginjak 72 tahun. Pendekar fikih yang ketujuh versi kedua, Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Kunyahnya adalah Abu Amr atau Abu Abdullah. Ibunya merupakan seorang budak. Salim adalah seorang ulama yang dikenal wara', terpercaya dan banyak hadisnya. Ia meriwayatkan hadis dari ayahnya sendiri yaitu Ibnu Umar, juga Abu Hurairah, Abu Ayyub Al-Ansari dan lain sebagainya radhiyallahu anhum ajma'in. Salim wafat di kota Madinah tahun 106 Hijriah. Itulah 7 pendekar, bukan pendekar pedang, tapi 7 pendekar fikih kota Madinah.